Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Burhanuddin, selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, sekaligus sebagai Ketua Pembina Yayasan Karya Bakti Adiaksa, mengucapkan selamat atas berdirinya Sekolah Tinggi Hukum Adiaksa dengan moto Conscientia Veritas Justitia. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adiaksa didirikan sebagai dedikasi keluarga besar Adiaksa untuk ikut serta meningkatkan mutu pendidikan tinggi di bidang hukum di tanah air. STIH Adiaksa hadir dari keinginan turut serta Yayasan Karya Bakti Adiaksa dalam mencerdaskan generasi bangsa, khususnya di bidang hukum. Halo Sobat Adiaksa, semoga semua dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengenal lebih dekat mengenai Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adiaksa atau nama lainnya STIH Adiaksa. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman ada yang baru dengar tentang STIH Adiaksa ini. Apa benar ini sekolah kedinasan atau nanti setelah lulus langsung jadi jaksa? Oleh karena itu, daripada bingung, ayo kita simak sampai habis video ini agar kamu tahu jawabannya. Mari mengenal lebih dekat STIH Adiaksa yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Agung Hidayatullah, selaku ASN Kejaksaan sekaligus mahasiswa angkatan pertama penerima beasiswa Binar Adiaksa tahun 2022. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, dalam video ini kita akan membahas mengenai yang pertama, tentunya STIH Adiaksa itu sendiri, baik profilnya, visi misi, maupun struktur organisasi atau manajemennya. Kemudian yang kedua yaitu mengenai beasiswa yang ditawarkan di STIH Adiaksa atau jalur masuk yang ada di STIH Adiaksa. Jadi nantinya kita akan membahas mengenai program jalur masuk apa saja yang ditawarkan, baik itu reguler maupun beasiswa, beserta syarat dan ketentuan untuk melamar jalur tersebut. Lalu yang ketiga yaitu pembahasan mengenai proses seleksi beasiswa. Nantinya saya akan membahas mengenai tahapan seleksi beasiswa, khususnya beasiswa yang saya ambil yaitu beasiswa Binar Adiaksa berdasarkan proses seleksi di tahun 2022. Yang tentunya banyak menjadi pertanyaan beberapa teman-teman, khususnya rekan-rekan dari kejaksaan yang berminat untuk mengikuti seleksi tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu tentang bagaimana sistem perkuliahan yang diterapkan oleh STIH Adiaksa dari awal kuliah hingga terakhir video ini dibuat, serta pengalaman pribadi saya selama berkuliah di kampus Adiaksa. Namun khusus bagian ketiga dan keempat ini kita akan bahas di video selanjutnya ya Sobat Adiaksa. Baik, apa itu sih STIH Adiaksa? STIH Adiaksa merupakan sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Bakti Adiaksa. Yang Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adiaksa ini diresmikan oleh Jaksa Agung pada tanggal 3 Oktober tahun 2022. STIH Adiaksa memiliki cita-cita untuk membangun peradaban melalui ilmu hukum dengan mencetak civitas akademika yang handal, berbudi luhur, terampil, serta berkompeten demi kemajuan bangsa Indonesia. Pak Jaksa Agung sekaligus Ketua Dewan Pembina Yayasan Karya Bakti Adiaksa berharap agar STIH Adiaksa mampu berkontribusi menciptakan sumber daya manusia yang cerdas dan berakhlak. Kemudian visi dan misi STIH Adiaksa tentunya pada tahun 2031 menjadi institusi pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang menjadi pembawa kemajuan dalam menegakkan keadilan dan hukum di Indonesia, serta menjadi pemimpin di segala sektor kehidupan bangsa dan negara Indonesia di masa depan. Bisa kita lihat ada 3 gambar di bawah ini. Yang pertama itu ada gambar Pak Jaksa Agung yang berada di tengah, yang merupakan Ketua Dewan Pembina Yayasan Karya Bakti Adiaksa. Kemudian yang di sebelah kanan yaitu adalah
Dewan Pembina Yayasan Karya Bakti Adiaksa, yaitu Pak Dr. Reda Mantopani, sekaligus Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kemudian yang sebelah kiri bisa kita lihat adalah Bapak Narendra Jatna yang merupakan Kepala Biro Perencanaan pada Jaksa Agung Muda Pembinaan di Jakarta, sekaligus sebagai Dewan Pembina Yayasan Karya Bakti Adiaksa. Kemudian kita lanjut ke misi. Untuk mewujudkan visi tadi tentunya ada beberapa misi. Yang pertama, mendidik penanaman sikap mental untuk senantiasa setia dalam menegakkan keadilan dan hukum, bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan, bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku. Ini lebih mirip ke semacam slogan dari kejaksaan, yaitu Satya Adi Wicaksana, yang dimana artinya bijaksana dalam salah satu artinya itu bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, bertanggung jawab, dan setia. Kemudian mendidik serta mengajarkan pengetahuan dan metodologi keilmuan yang fundamental dalam bidang hukum. Yang ketiga, mendidik dan melatih keterampilan secara mendalam baik secara umum ilmu hukum maupun secara khusus bidang praktisi hukum. Dan yang keempat, itu mendidik dan melatih kemandirian, kemampuan bekerjasama, membangun jejaring, serta menyelesaikan permasalahan agar siap dalam memasuki dunia kerja. Kemudian secara umum sistem perkuliahannya sama seperti sistem perkuliahan pada umumnya, yaitu ditempuh selama 8 semester dengan batas masa studi maksimum 12 semester. Dan beban studi mahasiswa untuk menjadi sarjana hukum adalah 144 SKS yang terbagi mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Kemudian beberapa teman-teman bertanya bagaimana akreditasi di STIH Adiaksa ini. Dilansir dari laman Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada tanggal 26 Februari 2023, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adiaksa Program Studi Hukum S1 dengan nomor SK sebagai berikut, memiliki predikat baik sebagaimana yang saya tampilkan pada slide PPT yang bisa teman-teman lihat pada layar. Kemudian ada juga yang bertanya di mana lokasi kampus STIH Adiaksa. Jadi lokasi kampus STIH Adiaksa itu berada di Jalan Raya Mabes Hankam nomor 60 RT 7 RW 2 Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Bagi teman-teman kejaksaan yang dulu pernah mengikuti diklat Latsar khususnya di Ceger, pasti pernah tahu dengan gedung yang satu ini. Ya, tentunya gedung ini berada di kompleks Pusdiklat Mapin atau Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan di Ceger, Jakarta Timur. Kemudian kita akan membahas yang pertama, jalur reguler atau non beasiswa. Jika teman-teman tidak mendaftar atau tidak lolos jalur beasiswa, maka calon mahasiswa dapat mendaftar melalui jalur reguler. Syaratnya sebagai berikut: mengisi pendaftaran di website, menggugah nilai raport SMA semester 1 sampai dengan 5 atau SKL atau ijazah, dan yang ketiga mengunggah bukti pembayaran sebesar Rp500.000. Namun ini berdasarkan tahun kemarin pada saat saya tes, dan tentunya bisa saja berubah ya teman-teman. Jika tertarik silakan hubungi CP yang ada di Instagram STIH Adiaksa. Kemudian untuk biaya kuliah reguler terdapat beberapa rincian sebagai berikut: terdiri dari uang pendaftaran 400.000, alma mater 350.000, uang gedung 5 juta, biaya kuliah 10 juta, dapat dicicil per bulan selama mahasiswa diterima. Kemudian ada biaya wisuda dan ijazah sebesar 2 juta rupiah. Yang dimana apabila kita total itu kurang lebih biaya selama 8 semester tersebut adalah 87 juta, dan jika dicicil per bulan selama 48 bulan menjadi 1,8 juta rupiah kurang lebih ya teman-teman. Nah, setelah kita bahas yang reguler ini, kita akan membahas tentang beasiswa yang menjadi minat dari teman-teman sekalian. Untuk
beasiswa tersendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu Binar Adiaksa dan Inspirasi Adiaksa. Berdasarkan tahun kemarin, Binar Adiaksa itu merupakan beasiswa full 100%, yang dimana kita hanya dibebankan biaya pendaftaran di awal sebesar Rp400.000, dan sisanya apabila kita dinyatakan diterima maka kita tidak akan membayar sepeser pun ya rekan-rekan. Namun ada konsekuensinya berupa harus mempertahankan IPK minimal 3,00 di kedua beasiswa ini. Kalau Inspirasi Adiaksa ada 5 orang yang mendapatkan 100% dan sisanya kurang lebih 50 orang itu mendapatkan beasiswa 50-50 atau 50% beasiswa. Untuk persyaratannya mirip seperti reguler, namun khusus untuk Binar Adiaksa melampirkan kartu keluarga KK dan kartu pegawai kejaksaan KTA. Jadi jika orang tua kita adalah pegawai kejaksaan, kita dapat mendaftar di jalur ini, atau kita sebagai pegawai kejaksaan juga dapat mendaftar di jalur ini. Sedangkan untuk Inspirasi ini merupakan secara umum, bukan hanya untuk pegawai kejaksaan saja, namun orang secara umum walaupun bukan dari keluarga kejaksaan dapat daftar melalui beasiswa jalur ini dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu. Itu pun opsional. Jadi apabila teman-teman yang bukan dari keluarga kejaksaan ingin mendaftar, maka tentunya sangat bisa sekali untuk mendaftar di jalur Inspirasi Adiaksa ini. Dan jangan lupa tambahkan sertifikat pemenang lomba, opsional juga, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Namun jika ada, alangkah baiknya untuk ditambahkan untuk menambah nilai bagi penyeleksi agar dapat menyeleksi yang mana yang lebih bagus. Tentunya yang ada sertifikat maka akan lebih diutamakan gitu. Kemudian untuk tahapan seleksi beasiswa berdasarkan pengalaman tahun kemarin, khusus untuk Binar Adiaksa itu terdiri dari 3 seleksi beasiswa. Yang pertama yaitu seleksi administrasi, yang kedua seleksi bahasa Inggris, dan yang ketiga yaitu seleksi wawancara. Seleksi administrasi merupakan tahapan yang dimana kita mengumpulkan berkas-berkas dan panitia akan mengecek kesesuaian dan kelayakan, apakah kita dinyatakan layak untuk lanjut ke tahap berikutnya. Biasanya yang diminta adalah nilai raport, sertifikat, dan juga syarat-syarat umum seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian setelah itu nanti akan ada pengumuman dan kita akan dimasukkan ke dalam suatu grup khusus untuk melaksanakan seleksi bahasa Inggris. Jadi seleksi bahasa Inggris tersebut untuk tahun kemarin saya masih ingat dilaksanakan dengan cara daring dengan materi tes reading English selama kurang lebih 2 jam. Kemudian yang ketiga yaitu seleksi wawancara. Tahapan seleksi berupa tanya jawab yang dilakukan selama kurang lebih 30 menit. Baik, sekian untuk video part 1 kali ini. Nantikan video part 2 selanjutnya di mana kita akan membahas lebih dalam mengenai tahapan seleksi beasiswa tadi. Terima kasih atas perhatiannya dan tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.